akun media sosial yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan perbuatan pidana ini, kami sudah lakukan penyitaan dan kami sudah lakukan pemblokiran. Begitupun juga terhadap akun-akun yang berpotensi menjadi sarana untuk komunikasi mereka, kami terus melakukan upaya patroli siber dalam rangka melakukan pencegahan. Jadi ketika kami menemukan, dan kami juga sangat berharap ada laporan-laporan atau informasi dari masyarakat apabila melihat ada akun-akun yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, agar diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa segera mengambil langkah antisipatif. Itu kami terus upaya lakukan dalam rangka memitigasi dan mengantisipasi perbuatan-perbuatan pidana dengan menggunakan sarana media sosial sebagai sarananya. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan tempat pembuatan senjata tajamnya, sebagaimana tadi dipertanyakan oleh rekan-rekan media bahwa ini bukan senjata tajam yang layaknya digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tentunya kami sedang melakukan pendalaman di dalam proses penyidikannya untuk pengembangan sampai pada si pembuat senjata tajam ini. Hal ini dengan tujuan agar tidak lagi memproduksi senjata-senjata tajam yang dapat digunakan untuk kegiatan tawuran. Walaupun sebagian daripada senjata ini juga berdasarkan informasi awal yang kami terima, ini juga modifikasi dari alat-alat atau peralatan-peralatan yang ada kemudian dibuat tajam dan dijadikan senjata. Tapi kami terus akan telusuri kepada sumber pembuatnya. Terima kasih. Ini akun media sosial yang digunakan oleh mereka bukan merupakan akun turunan dari yang tadi disampaikan atau dipertanyakan, misalkan dari alumni kemudian dilanjutkan kepada junior-juniornya ya. Kemudian kode memang ada sebagian yang menggunakan kode-kode tertentu dalam berkomunikasinya, namun untuk melakukan kegiatan tawurannya itu sendiri, temuan dari hasil penyidikan belum menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Enggak, belum ada. Baik. Kalau untuk wilayah, pelaksanaan operasi Pekat Jaya yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, 3 wilayah utama, yaitu wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Selatan, dan wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah lain, polres-polres lain yang tadi di luar 3 wilayah tersebut, itu melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, saat ini yang kami lakukan upaya penegakan hukum adalah kejadian yang terjadi di wilayah 3 wilayah tadi itu, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan ada barang masuk, temuan sampai dengan hari ini hasil pendalaman penyidikan kami belum menemukan fakta itu. Terima kasih. Yang pertama, tadi sudah kami informasikan ya terkait dengan jumlah ABH. Dari 50 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, yang mana 2 ABH ditangani di Polda, kemudian 29 ABH ditangani di masing-masing Polres. Kemudian 7 orang dewasa dan 7 orang dewasa ditangani di Polda dan 12 dewasa ditangani di masing-masing Polres. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua,
adakah indikasi mereka menggunakan obat keras ataupun minuman keras? Beberapa tersangka diindikasikan menggunakan obat keras maupun minuman keras, sehingga pelaksanaan operasi Pekat Jaya ini juga yang menjadi target operasi adalah keberadaan peredaran obat keras maupun minuman keras. Cyberbullying dan mereka saling serang di media sosial, kemudian mereka membuat janji untuk melakukan tawuran tersebut. Kepada para tersangka ABH yang saat ini sedang dalam proses penanganan, baik itu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya maupun di jajaran Polres Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, kami tentunya mempedomani sistem peradilan pidana anak. Kemudian terhadap para tersangka dewasa tentunya sudah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang kembali, kami dari Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga dan mengantisipasi serta mengingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita agar tidak terbawa dengan kegiatan yang sama. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk mengambil peran aktif, di mana orang tua dan keluarga agar melakukan pengawasan melekat kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Misalkan, pastikan putra-putri Anda sudah berada di rumah sebelum pukul 21. 105 barang bukti berupa 56 bilah senjata tajam berbagai bentuk dan ukuran, kemudian 13 unit kendaraan roda 2 dan 36 unit alat komunikasi yang mereka gunakan selama mereka melakukan tawuran. Dari mulai para tersangka ini melakukan provokasi, kemudian membuat janji dan mengkonsolidasikan para tersangka yang lainnya untuk bersama-sama saling berhadapan dalam satu peristiwa tawuran tersebut. Terhadap para tersangka yang sudah kami tetapkan, di antaranya kami terapkan pasal 307 KUH Pidana. Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 466 KUH Pidana, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3, 50 juta rupiah. Kemudian huruf B-nya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan huruf C-nya, yang mengakibatkan matinya seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian kami juga menerapkan pasal 262 KUH pidana. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 500 juta rupiah. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu belakangan kita cukup disibukkan dengan berbagai kejadian berupa tawuran yang terjadi di malam hari di beberapa wilayah yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, selanjutnya kami melakukan kegiatan operasi Pekat Jaya dan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang ini kami lakukan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari kegiatan tersebut ada beberapa kejadian yang selanjutnya kami lakukan upaya penegakan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dari kejadian-kejadian yang ada telah terbit 27 laporan polisi. 6 diantaranya adalah laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat di Polda Metro Jaya. Kemudian 21 laporan polisi di Polres jajaran Polda Metro Jaya. Dan kami telah mengamankan 105 orang, 14 orang diamankan oleh tim Polda Metro Jaya, kemudian 91 orang diamankan oleh tim yang dibentuk di Polres-Polres yang berada di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terhadap 105 orang tersebut yang sudah kami amankan, sesuai dengan masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tawuran tersebut, 55 orang kami lakukan pembinaan, 5 diantaranya di Polda Metro Jaya, kemudian 50 orang yang terdiri dari 39 anak berhadapan dengan hukum dan 11 dewasa, itu di jajaran Polres Polda Metro Jaya. Kemudian terhadap 50 orang yang melakukan tawuran sesuai dengan perbuatannya, kami sudah tetapkan mereka sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan. Dari 50 orang tersebut, 9 orang yang terdiri dari 2 orang anak bermasalah dengan hukum dan 7 orang dewasa ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kemudian 41 orang yang terdiri dari 29 ABH dan 12 orang dewasa ini ditangani oleh Polres jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang berhasil kami Kasubdit Jatanras, pada hari ini kami akan melakukan konferensi pers tentang penegakan hukum
terhadap aksi tawuran. Penanganan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Pekat Jaya 2026 yang dilaksanakan selama 15 hari terhitung mulai. Operasi ini dilaksanakan secara serentak dan dilaksanakan oleh Polda dan Polres di jajaran Polda Metro Jaya sebagai upaya menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Perlu kami sampaikan bahwa aksi tawuran pada umumnya melibatkan remaja dan anak-anak serta kerap terjadi di waktu malam hari hingga dini hari. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kerusakan fasilitas umum, korban luka-luka, bahkan menimbulkan korban jiwa. Dari hasil evaluasi, kejadian tawuran dipicu oleh saling ejek, provokasi, yang juga berujung pada kekerasan di jalanan. Menyikapi kondisi tersebut, Polda Metro Jaya, khususnya pada Ops Pekat ini, telah melakukan serangkaian upaya preventif dan preventif melalui pembinaan dan juga peningkatan patroli di jam-jam rawan. Serangkaian langkah tersebut, Polda Metro Jaya juga melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur, khususnya terhadap pelaku tawuran, baik itu penganiayaan, perusakan, maupun tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Sebagai bentuk transformasi informasi kepada publik, penjelasan rinci tentang penegakan hukum yang telah dilakukan Polda Metro Jaya dalam Ops Pekat 2026 ini akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sore hari ini hadir panjang ya. kanan dulu ya, kanan. Tengah. Kiri. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.